Sekarang pindah ke timur. Jahiliyahnya apa timur? Jahiliyahnya juga sama dengan Roma. Mereka punya agama, mereka punya hukum. Agama mereka adalah Majusi, menyembah api, dan mereka membuat undang-undang sendiri sesuai dengan kemauan pemerintah. Waktu itu yang berkuasa yang bernama Hammurabi. Ini dia buat undang-undang. Kalau manusia biasa, bukan pejabat, kalau salah maka hukumnya dipotong tangannya, kakinya dipotong, dilempar, diberikan hewan. Tapi kalau kerajaan atau raja yang salah, kerabat raja yang salah, kerabat pembesar yang salah, mereka tidak menghukumnya. Pokoknya yang dekat dengan raja, tukang cukur raja kan, ya, tukang pijetnya raja, kalau salah tidak akan dihukum. Yang penting mereka dekat dengan raja. Tapi undang-undang ini semena-mena. Ini jahiliyahnya orang timur sebelum Rasulullah lahir. Ini supaya kita ngerti kenapa kita bersyukur kepada Allah dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang jahiliyahnya Arab bagaimana? Sempurna sekali. Jahiliyahnya sempurna. Sempurna kenapa? Tidak punya agama, tidak punya undang-undang, mereka tidak punya pemimpin. Setiap saat mereka urusannya perang saja. Hobi mereka adalah perang antar suku. Masalah kecil saja bisa perang sampai 20-30 tahun. Bahkan diceritakan Nabi ketika umur 14 tahun dia membantu Abu Thalib pamannya membawakan anak panah, perang Fijar namanya. Itu gara-gara onta disembelih, ontanya tamu disembelih, perang mereka tidak terima. Ini berlaku sampai 30 tahun baru selesai. Jadi mereka ini orang Arab dulu jahiliyahnya sudah menyembah patung, percaya dengan patung, lalu mereka ini senang perang. Kalau bahasa Arabnya harap. Contohnya apa? Imam Ali radhiyallahu an ini saking sukanya perang, hobinya perang Imam Ali ini. Kalau kita hobinya mancing paling ya, tapi Imam Ali ini hobinya perang. Sampai-sampai ketika Imam Ali punya anak Zainal Hasan, tidak dinamakan Hasan, dinamakan Harb, perang, karena hobi. Maka untung Rasulullah datang waktu itu, ya Ali, jangan kamu kasih anakmu nama perang, ganti Hasan. Maka berganti namanya Zainal Hasan. Begitu juga ketika Sayyidina Husain lahir, saking senangnya Imam Ali dengan perang ini, hobi perang, namanya bukan Husain, Harb juga. Jadi Imam Ali ini seorang pahlawan yang luar biasa jantan, bukan pengecut, dan hobinya perang bersama Rasul SAW yang terdepan. Maka untung waktu itu juga ketika Rasulullah datang, dilarang oleh Rasulullah jangan namakan Harb tapi namakan Husain. Maka Imam Ali menamakan sababin ahli jannah, Hasan dan Husain. Hadirin saya lanjutkan. Itu jahiliyah sebelum Rasulullah lahir sallallahu alaihi wasallam. Apalagi jahiliyahnya adalah membunuh anak perempuan. Membunuh anak perempuan. Ini kalau dulu ibu-ibu punya anak perempuan nggak bakal selamat. Jadi orang kalau sudah hamil 9 bulan ditunggu kelahirannya. Kalau yang lahir ini perempuan, maka mereka harus dibunuh. Kadang-kadang ada yang nggak kuat. Nggak kuat kenapa? Nggak tega. Nanti ditunggu, nanti sudah agak gede, agak besaran, umur 6 tahun, maka bapaknya tadi, orang Quraisy tadi, menggali kuburan dulu. Besok diajak anaknya pergi berjalan-jalan dengan pakaian yang mewah, lalu diajak keluar. Setelah keluar, anak tadi disuruh melihat di lubang tadi yang dibuat oleh bapaknya. Wahai anakku, lihat apa di dalam lubang ini. Maka ketika dilihat, langsung ditendang anaknya, dikubur hidup-hidup. Termasuk Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah juga membunuh anak perempuan.
Bahkan waktu itu sama istrinya disembunyikan. Waktu lahir dibilang laki-laki, tapi ketahuan umur 7 tahun juga ketahuan kalau perempuan. Langsung Sayyidina Umar memutuskan untuk mengubur anaknya. Inilah kenapa wajibnya kita, senangnya kita, gembira kita dengan kelahirannya Rasul Muhammad SAW. Belum lagi syariat luar biasa ribetnya. Syariat Bani Israel ini di dalam kitab Khosaisil Ummah lil Muhammadiyah karangan Zainal Imam Alwi bin Muhammad Al-Maliki mengatakan kalau seseorang terkena najis, sarungnya terkena najis sedikit begini atau kainnya kena najis, bukan dicuci saja tapi dipotong baru dikatakan bersih. Kalau kena kulitnya bukan hanya dicuci tapi dikerok kulitnya, ini berarti toharo sudah suci. Tetapi ketika Rasulullah lahir, syariat ini dipermudah. Cukup kalau kita kena najis dibersihkan bersih. Yang kedua, ini kaum wanita luar biasa ini. Mohon maaf kalau kaum wanita atau anak gadis yang sudah balik, yang sudah menstruasi, kalau Anda datang pas menstruasi, hukumnya harus keluar dari rumah, tidak bisa berkumpul dengan suami sampai Anda bersih, boleh masuk lagi ke dalam rumah Anda. Ini syariatnya Bani Israel sebelum Rasulullah SAW lahir. Ya, mereka punya rumah lagi untuk katakanlah sekarang isolasi. Jadi kalau menstruasi, anak gadisnya atau istrinya masuk ke rumah itu. Tetapi kalau nggak punya rumah, diceritakan mereka tidur di kandang-kandangnya unta sampai bersih, boleh masuk ke rumah suaminya, makan bareng satu meja, tidur satu tempat tidur, boleh. Tetapi kalau umat Muhammad SAW ini dihapus. Anda mungkin perempuan menstruasi, nggak perlu harus keluar rumah, boleh Anda duduk bersama suami Anda, boleh Anda makan satu meja, boleh Anda satu mobil, bahkan tidur pun boleh dengan wanita atau istri kita asal tidak berhubungan badan. Inilah hukum mereka. Maka kalau kita nggak bersyukur keliru. Selamat kita daripada syariat yang rumit, yang berat sekali. Dan mohon maaf, terakhir saya uraikan lagi satu syariat yang luar biasa beratnya. Mohon maaf kalau seseorang di antara kita murtad, karena diceritakan waktu itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam, umatnya pernah murtad daripada Nabi Musa alaihi salatu wassalam karena menyembah sapi kecil, yang diceritakan sapi tadi diciptakan dari emas. Lalu sapi tadi ada namanya seorang namanya Samiri. Samiri ini sahabat Nabi Musa. Samir ini tahu kalau Nabi Musa kedatangan Jibril, ditunggu. Kalau Jibrilnya sudah pergi, diambil langkahnya Jibril, dimasukkan dalam patung emas kecil tadi, maka patung tadi bisa bicara. Maka Samir mengatakan, "Huwa Rabbu Musa wa Harun." Inilah Tuhan Musa dan Harun. Maka mereka murtad semua, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Musa. Maka ketika Nabi Musa tahu datang, Nabi Musa marah, maka minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, bagaimana umat saya? Kata Allah Subhanahu wa taala, yang mau bertobat harus bertobat kepada Allah. Di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah diterangkan, wa tubu ila bari'ikum waqtulu anfusakum. Bertobatlah kepada Tuhan penciptamu, waqtulu anfusakum. Ini bahaya. Penggal dirimu baru tobatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tobat saja, bukan istighfar saja atau syahadat saja. Kalau seseorang murtad, maka hukumnya dipenggal dan harus mencari orang yang tidak murtad. Di hadapan orang yang tidak murtad, syahadat lagi, maka wajib dipenggal. Ini hukumnya Bani Israel. Mohon maaf kalau laki-laki ini matanya keranjang ya, melihat maksiat, hukumnya dicongkel mata kita, Pak. Bukan cuma istighfar. Ini syariatnya mereka. Kuping maksiat digunting kupingnya. Apalagi naudzubillah kalau berzina burungnya dipotong, Pak. Iya. Kasihan istri kita ya.
Ini syariatnya mereka sebelum Rasulullah SAW lahir. Tetapi luar biasa, ketika Rasulullah lahir Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, ini syariat yang berat-berat ini dihilangkan oleh Allah, diganti dengan mudah. Maka kalau bulan Rabiul Awal ini kita bergembira, ini wajar hadirin, dan wajib kita bergembira dengan kelahirannya Rasul Muhammad SAW. Ya, kalau kita hidup naudzubillah di zaman mereka, wah susah sekali.